sebelumnya kita menggunakan Viterna ini ya, daun murbeinya kadang-kadang tidak habis, kemudian disemprot Viterna ini seringnya adalah habis daun murbeinya. Ini adalah cara penyemprotannya seperti itu. Kemudian sebelum diberi Viterna, ulat susah sekali makan ya, karena mungkin ada suhu atau kelembapannya yang sering berubah-ubah. Nah, sesudah diberi Viterna, maka nafsu makannya insya Allah meningkat. Baik, semangat pagi sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya di channel saya di Nugroho Notes, di mana kali ini temanya adalah tentang budidaya ulat sutra ya, budidaya ulat sutra. Nah, sahabat-sahabat agro, ya ulat sutra ini tentu saja memiliki keunikan ya, karena ada beberapa ulat sutra yang tidak menggunakan daun murbei sebagai makanan utamanya, tetapi ada juga yang menggunakan dengan daun singkong ya. Namun sebelum saya melanjutkan, barangkali ada yang belum kenal dengan saya. Nama saya adalah Adi Nugroho, di mana sehari-hari saya mengawal untuk produk-produk agro PT Natural Nusantara. Nah, hari ini saya akan sampaikan tentang budidaya ulat sutra ya, budidaya ulat sutra. Dan umumnya di Indonesia ada dua, yaitu pemakan daun murbei yang sering disebut sebagai Bombyx mori, dan ada pemakan daun singkong, yakni singkongnya singkong karet, yaitu Samia cynthia ricini. Ya, ada dua perbedaan yang sangat nyata di ulat ini, ya sama-sama ulat sutra, tetapi yang satu warnanya memang putih, yang daun singkong, ulat yang mepangkat daun singkong, ulatnya ada bintik-bintik hitamnya, jadi putih berbintik hitam ya. Pemakannya beda dan ininya beda, tetapi untuk kualitas sutranya atau kain yang dibuat dari ini kurang lebih juga sama ya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, barangkali kalau kita ingin memiliki ataupun kita budidaya ulat sutra, ada baiknya kita memiliki lahan kurang lebih sekitar 1 hektar ya. Kenapa kok 1 hektar? Karena kita nanti bisa gunakan misalnya 3.000 meter persegi tadi untuk tanaman satu musim, tanaman murbei ini untuk satu musim ulat sutra. Nah, kemudian minggu depannya atau bulan depannya, karena ini kan dipanen kurang lebih sekitar musim ke 3 bulan ya. Nah, ini kita gunakan biasanya 3.000 meter persegi untuk media berikutnya. Berikutnya 3 bulan berikutnya. Nah, yang 1.000 meter untuk cadangan apabila dibutuhkan dalam jumlah yang misalnya makannya agak banyak. Nah kemudian nanti kita periode yang keempatnya, maka akan diambilkan lagi dari lahan yang pertama kali kita panen murbeinya. Dan begitu seterusnya sehingga ketersediaan daun murbei ini berkesinambungan dan terus-menerus ya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini biasanya kita menggunakan stek murbei. Jadi stek murbei ini bisa kita dapatkan dari mana saja ya, dari pembelian dari online juga ada, kemudian menyetek sendiri juga ada, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk tanaman murbei bisa digunakan seperti itu. Kemudian pemupukan pada tanaman murbei, ya setelah kita dapatkan steknya, maka kita tanam. Ya, lahannya digemburkan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah ditanam, maka kita lakukan yang namanya penyiraman dengan supernasa dan glio, yaitu dosisnya adalah kurang lebih 1 sendok supernasa, ditambah dengan 1 sendok glio dalam 5 liter air, kita aduk, setelah merata baru kita siramkan. Ya, kemudian 3 atau 4 hari kemudian steknya baru bisa ditanamkan. Jadi ini bisa steknya ditancapkan terlebih dahulu, atau sebelum steknya ditancapkan. Artinya kita melihat kondisi, apabila kondisi tanahnya pH-nya rendah, kemudian kemungkinan terserang jamurnya tinggi, maka sebaiknya supernasa dan glio ini disiramkan terlebih dahulu, baru kemudian steknya tanaman murbei ini baru ditancapkan ya. Kemudian kita menggunakan dengan pupuk makro, ada NPK ya, kita 2 sendok NPK ini dalam 10 liter air, dan kemudian kita ambil 200 ml per tanamannya
ya kurang lebih, dan kemudian kita lakukan penyiraman sebanyak 2 kali, yaitu pagi dan sore, atau disesuaikan dengan kondisi setempat ataupun kondisi media tanamnya. Ya, nah kemudian setelah nanti berdaun 3 ke atas atau mungkin sekitar 2-3 minggu, maka kita bisa semprotkan POC-NASA dengan hormonik dan diambil 4 tutup per tangkinya. Yang sebelumnya kita ambil 1 botol POC dan 1 botol hormonik, kita campurkan terlebih dahulu, baru kita ambil 4 tutup per tangki 15 liter air, baru kita semprotkan merata kepada daun murbeinya. Nah, ini untuk pemupukan pada tanaman daun murbeinya ya teman-teman semua, mitra-mitra semua. Nah, kemudian kita tentang ulat sutranya. Ulat sutra ini biasanya diambil dari daerah Sulawesi ya teman-teman ya. Biasanya di daerah sana, maka di kemasannya akan tertulis yang namanya nomor register. Kemudian jenisnya ataupun isinya yaitu F1, kurang lebih isinya sekitar 25.000 butir telur. Nah, kemudian perkiraan menetasnya tertulis di situ yaitu tahun 2014 ya, ini contoh saja. Kemudian standar tetasannya kurang lebih sekitar 90%. Kemudian inkubasinya dia meminta suhu 25 derajat dan kelembapan 85%. Dan ini mesti diperhatikan ya, apabila nanti kalau pengambilan telurnya ini dalam jarak yang jauh, maka kami sarankan adalah membawa yaitu semacam daun pisang yang diikatkan di situ untuk menjaga kelembapannya, kemudian baru dikemas ya. Ini untuk menjaga kelembapan serta suhunya supaya tidak terlalu kering ataupun tidak terlalu basah ya. Karena nanti ini yang sangat mempengaruhi tetasan telur ulat sutranya. Nah, kemudian cahaya terangnya adalah 18 jam, cahaya gelapnya kurang lebih sekitar 6 jam. Ya, ini artinya nanti dalam suhu, dalam keadaan di mana dalam proses nanti penetasannya. Kemudian dalam lemari produksinya, kita atur sedemikian rupa, jadi ada 3 tingkat seperti pada gambar, yang bagian atasnya ini adalah seperti anjang-anjang seperti itu. Kemudian yang kita pakai adalah bagian nomor 2 dan nomor 3. Dan ini ada di bagian dalam ruangan karena kita membutuhkan seperti yang tadi saya sampaikan adalah cahaya terangnya 18 jam dan cahaya gelapnya 6 jam. Nah, kemudian suhu dan kelembabannya diukur, artinya akan ada pengatur suhu dan pengatur kelembapan pada ruangan tersebut. Ya. Dan kemudian siapkan daun murbei segarnya ya, kemudian tarik benang dari ujung ke ujungnya. Kalau kita lihat di sini ada penunjuk panahnya seperti itu. Itu adalah seutas tali ya, seutas tali yang kuat ya, bukan rafia ya, yang kuat. Kemudian kita tarik dari tengah yang di bawah itu, kemudian tarik sampai ujungnya. Ini fungsinya adalah untuk mengambil daun murbei yang sudah dimakan agar tidak mengganggu proses tidurnya si ulat sutra. Ya, artinya begitu kita tarik ke atas, maka tinggallah yang namanya ranting-ranting kosongnya ya, daunnya sudah habis, maka diambil ranting-ranting kosongnya, kemudian setelah ininya ulat sutranya sudah bergeser, baru kita masukkan kembali daun yang baru. Nah, ini kalau tidak diganti langsung 2 hari sekali minimal ya, 2 hari sekali, itu nanti bau ya, atau kondisi ruangannya bau karena ada kotoran dan karena ada sisa pembusukan dari ranting ataupun daun yang tersisa. Ya, ini jadi harus diambil ya, harus diambil 2 hari sekali minimal daun yang kering dan kotorannya dibersihkan. Ya, kemudian untuk perawatan ulatnya, ini telur akan menetas setelah 10 hari, baru kemudian diberi pakan. Jadi di atasnya ini telur tadi ditaruh di atas daun, tapi nanti akan menetas kurang lebih sekitar 10 hari. Diberi pakan, dan ini penggantian daun murbeinya dilakukan setiap hari ya. Artinya petik pagi hari, kemudian biarkan sebentar, baru kemudian berikan kepada ulat sutranya. Nah, sebelum diberikan ini bisa kita berikan semprotan POC-NASA ya, semprotan 1 cc Viterna per 2 liter air, karena ini kan kita menggunakan semprotan yang kecil ya, semprotan untuk tanaman yang kecil, artinya semprotan 2 liter ya. Itu kita ambil 1 cc per 2 liternya. Ya. Kita semprotkan 1 cc Viterna per 2 liter airnya. Kita pakai lubang yang paling lembut, kita semprotkan merata, biarkan sebentar ya, diatur sebentar atau diangin-anginkan sebentar, kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit. Baru kemudian kita berikan kepada ulatnya. Nah,
Nah, kemudian fase berikutnya ya nanti akan ada fase tidur 1, fase tidur 2, fase tidur 4. Nah, kemudian nanti setelah 20 atau 30 hari, ulat akan memasuki fase kepompong ya, fase kepompong ya. Beberapa kesaksian yang sudah memberikan kesaksian kepada kita, rata-rata ulat sutranya adalah berat kokonnya cukup bagus, artinya rata-rata kelasnya A ataupun minimal adalah B ya. Di Sulawesi yang pernah menggunakan ada kesaksiannya yaitu rata-rata kelasnya A ya. Artinya berat kokonnya lebih berat, persentase kokon kulitnya lebih bagus dan cacatnya lebih sedikit ya. Kemudian dari satu kotak isi 25.000 butir telur tadi, maka kira-kira akan menjadi sekitar 23 atau 25 kilo kokon yang kurang lebih akan 1 kilo kokonnya menjadi kurang lebih 1 meter kain sutra. Ya, jadi ini kita ada proses berikutnya, yaitu nanti kokonnya direbus terlebih dahulu, kemudian dipintal, kemudian dijadikan benang, benangnya dijadikan kain, ya kainnya baru kemudian dibikin yang lainnya, yang berikutnya, yaitu proses berikutnya pewarnaan dan seterusnya. Ya, ini adalah proses daripada ulat sutra sampai menjadi kokon dan kokonnya diambil, kemudian sampai ke penenunan hingga menjadi kain sutra. Nah, ini adalah tahun 2018 kita ada kesaksian ulat sutra di Sulawesi Selatan, yaitu di daerah Enrekang, ya di daerah Enrekang, yaitu sama kita mengambil 1 cc Viternet dicampur dengan 2 liter, kemudian disemprotkan ya, ini semprot halus pada bagian batang murbe yang mau diberikan makannya. Ini sebelumnya kita menggunakan Viterna ini ya, daun murbenya kadang-kadang tidak habis, kemudian disemprot Viterna ini seringnya adalah habis daun murbenya. Ini adalah cara penyemprotannya seperti itu. Kemudian sebelum diberi Viterna, ulat susah sekali makan ya, karena mungkin ada suhu atau kelembapannya yang sering berubah-ubah. Nah, sesudah diberi Viterna, maka nafsu makannya insya Allah meningkat. Kemudian jumlah kokonnya sebelum pakai Viterna dalam satu kotak 25.000 tadi, 25 sampai 29 kilo, ya itu menghasilkan kokon. Sementara setelah pakai Viterna bertambah 30 hingga 40 kilo kokon, artinya lebih dari 10 ya, 10 kilo. Nah, harga kokonnya pada waktu itu adalah mencapai 21.000 hingga 23.000. Ini harga kokon. Kemudian sebelum pakai Viterna 19.000. Jadi ada harganya karena harga kokon tadi masuk di kualitas A, ya. Harganya lebih tinggi sedikit. Kemudian ya ini tadi harga kokon ya. Jadi harga kokon lebih besar, lebih putih dan lebih berat. Kemudian kualitas kokon, biasanya kokonnya yang digunakan dengan menggunakan Viterna ini kokonnya keras, yang tidak menggunakan Viterna kokonnya lembek. Sedangkan warna kokonnya biasanya kuning kalau tidak pakai Viterna. Setelah pakai Viterna tadi kokonnya berwarna putih cemerlang, bersih. Ya, kemudian setelah menggunakan produk NASA peningkatannya rata-rata di atas 10 kilo per kotaknya atau per 25.000 telur ulat sutra. Nah, setelah menggunakan produk NASA terjadi peningkatan ya, bertambah. Ini adalah prosesnya, 1 botol Viterna untuk 1 box habisnya bisa sampai 2-3 kali panen. Artinya 1 botol ini untuk 3 musim ya, 3 musim. Ya 3 bulan lah kurang lebih ya. Jadi untuk 3 bulan cukup ngirit. Kemudian analisa keuntungannya seperti ini, artinya ada penghasilan di waktu itu adalah 600 sekian ya. Nah, sahabat-sahabat, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, demikian tadi cerita kita tentang ulat sutra ya, tentang ulat sutra. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua, bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua, dan sukses selalu. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.